Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas tentang apa tadi? Perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Oke, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis ini nanti berguna, terutama pembelahan meiosis ya, berguna saat kita belajar tentang spermatogenesis dan oogenesis yang akan kita pelajari di materi berikut ini. Mari kita simak ya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Manusia lahir ke dunia melalui ayah dan ibu. Maka kita harus menghormati mereka. Perhatikan video ini baik-baik. Video ini mengisahkan tentang kasih sayang seorang ibu. Masih ingatkah kalian saat mau masuk ke sekolah dasar? Pasti ibu kalian dengan penuh kasih sayang akan mendampingi kalian menyiapkan segala keperluan. Itulah perjuangan dan kasih sayang orang tua. Bahkan di dalam tidurmu pun, orang tuamu akan selalu mendoakanmu. Jadi bersyukurlah kalian punya orang tua yang penuh dengan kasih dan sayang. Maka selalu hormatilah orang tua kalian. Kita dapat lahir ke dunia karena ayah dan ibu dianugerahi sistem reproduksi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hari ini, setelah kita mengetahui begitu besar perjuangan orang tua, kita akan belajar tentang bagaimana toh kehadiran kita di dunia ini, bagaimana kita bisa dilahirkan, betapa besar kasih sayang orang tua kita ya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang organ reproduksi pada laki-laki, spermatogenesis. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang reproduksi pada wanita. Hari ini kita 2 poin ini dulu, yaitu organ reproduksi pada laki-laki dan spermatogenesis.
Ini adalah gambar struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Kita amati gambar ini. Jika mungkin kalian sudah menyiapkan buku IPA kalian atau sumber belajar IPA yang lain, boleh coba dicari apa masing-masing nama organ yang ditunjuk oleh panah di gambar ini. Jadi hari ini kita belajar tentang bagian-bagian organ laki-laki, organ reproduksi laki-laki, serta fungsinya. Jadi setelah belajar ini kalian harus bisa menyebutkan nama organ dan fungsinya. Organ apa? Organ reproduksi laki-laki. Oke, cara mudah untuk mengingatnya bagaimana? Catat dulu ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yang ditunjukkan oleh huruf E. Jadi di sini ada 9 bagian dari huruf A sampai huruf I. Ada 9 bagian dari organ reproduksi laki-laki. Oke, kita lihat dulu yang huruf E. Apa nama organ huruf E ini ya? Di sini adalah tempat terjadinya produksi sperma. Jadi nanti ketika laki-laki sudah mencapai usia yang matang, laki-laki akan mengeluarkan sel kelamin laki-laki atau jantan yang disebut dengan sperma ya. Jadi sperma diproduksi di sini. Apa ini namanya? Ya, ini testis, betul. Kemudian testis ini dilindungi oleh bagian luar organ reproduksi laki-laki. Selain melindungi, dia juga mengatur suhu si testis agar tepat atau sesuai untuk memproduksi sperma. Ditunjukkan oleh huruf D. Apa ini? Ya, betul, skrotum. Sel sperma yang sudah diproduksi akan ditampung sementara di organ yang ditunjukkan oleh huruf F. Organ apa ini? Epididymis. Oke, lanjut. Kemudian sel sperma ini akan disalurkan keluar. Dia akan melewati saluran yang hubungkan antara epididymis dan nanti ini yang bagian E. Saluran yang ditunjukkan oleh huruf A. Saluran apakah ini namanya? Saluran vas deferens ya. Saluran vas deferens ini menghubungkan antara epididymis dengan kelenjar apa ini? Vesicula seminalis. Betul, jadi kelenjar ini berfungsi untuk apa ya? Memberi nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan atau perkembangan sperma. Kita lanjut. Kemudian sperma juga akan diberikan zat yang bersifat asam atau cairan asam yang diproduksi oleh kelenjar prostat, ditunjukkan oleh huruf H. Selain itu juga akan diberi cairan yang bersifat basa yang ditunjukkan oleh huruf G. Apa itu? Kelenjar Koper. Betul sekali. Nah, nanti sperma akan dikeluarkan melalui saluran yang disebut, ditunjukkan oleh huruf B, uretra. Saluran ini berada di dalam organ luar sistem reproduksi laki-laki yang berguna untuk mengeluarkan sperma. Namanya adalah dengan huruf C, penis ya, betul sekali. Jadi itulah 9 bagian organ reproduksi laki-laki. Coba kita ulangi. Tadi E adalah ya, E testis, betul. D skrotum, F epididymis, A saluran vas deferens ya, I kelenjar vesicula seminalis, H kelenjar prostat, G kelenjar apa tadi? Koper, betul. B saluran
Apa? Uretra, ya. C yang terakhir adalah penis. Oke. Kalau pengen cepat mengingatnya, jadi kalian harus mengulang-ulang. A tadi apa? I tadi apa? I apa ini? F ya. F tadi apa? Oke. H apa? Kalian ulang-ulang berapa kali? Insya Allah nanti cepat mengerti ya. Oke, jadi ini adalah bagian organ reproduksi laki. Ada vas deferens, uretra, penis, skrotum, testis, epididymis, kelenjar Cooper, kelenjar prostat, dan vesicula seminalis. Nah, nanti saya minta di buku tulis kalian buatlah tabel organ reproduksi laki-laki dan fungsinya. Jadi nanti ada alat reproduksi luar. Tadi yang luar apa? Ini termasuk alat reproduksi luar ya, masukkan. Fungsinya apa? Kemudian alat reproduksi dalam ada 3 bagian, ada 3 saluran dan 3 kelenjar. Nanti kamu masukkan, tulislah fungsinya. Ini buku tulis. Kalau pengen lebih paham, saya mau menggambar ini Bu, boleh, silahkan gambar organ reproduksi laki-laki ini, baru dibuat tabelnya. Jangan lupa dilanjutkan. Ayo pikirkan halaman 10 dan ayo kita cari tahu halaman 12. Oke, sekarang kita masuk ke spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Proses pembentukan atau produksi sperma ya. Terjadi di mana? Tadi produksi sperma terjadi di mana? Di testis, tepatnya adalah di tubulus seminiferus. Jadi di testis ini nanti banyak sekali ada saluran-saluran semen atau tubulus seminiferus ya. Bagaimana proses terjadinya? Jadi mula-mula dari spermatogonium ini bersifat diploid, mengalami pembelahan mitosis, dihasilkanlah spermatosit primer. Ingat ya, pembelahan mitosis hasil anakannya sama dengan induknya. Jadi masih diploid. Kemudian melalui pembelahan meiosis 1 dihasilkan spermatosit sekunder. Karena meiosis, maka sifat sel anakannya adalah setengah dari kromosom induknya. Kemudian melalui pembelahan meiosis 2 dihasilkanlah spermatid. Setelah berdiferensiasi, maka hasil akhirnya adalah spermatozoa 4 sel dengan sifat kromosomnya adalah haploid. Jadi ini proses pembentukan sperma. Mengapa toh sperma atau sel kelamin itu sifat sel anakannya setengah dari sel induknya, kromosomnya? Coba bayangkan nanti ini sperma kan akan bertemu dengan sel telur. Sperma sifatnya N, sel telur sifatnya N. Setelah bertemu jadi berapa? 2N. 2N ini nanti akan sama dengan induknya. Bagaimana kalau misalkan ini tetap hasilnya 2N sperma? Ovum juga 2N atau sel telur. 2N ketemu 2N hasilnya apa? 4N, dan ini akan berbeda dengan induknya. Anak siapakah itu nanti? Seperti itu ya. Jadi tahu ya alasannya mengapa kok sel kelamin itu pembelahannya meiosis dan dihasilkan anakan yang bersifat haploid. Coba kita cek lagi. Tadi pertama apa? Spermatogonium melalui pembelahan mitosis dihasilkan spermatosit primer, melalui pembelahan meiosis 1 dihasilkan spermatosit sekunder. Ini pembelahannya meiosis, maka hasil anakannya bersifat haploid. Kemudian setelah meiosis 1, meiosis 2 dihasilkan spermatid. Berdiferensiasi, hasilnya adalah spermatozoa dengan sifat kromosomnya haploid. Oke. Nanti kalian cari ya penjelasan tentang apa itu sperma, apa itu hormon testosteron, dan cairan mani. Cari informasi di buku paket IPA, boleh di internet bisa, atau sumber yang lain. Tulis jawaban di buku kalian. Selamat mengerjakan, selalu semangat. Saya tunggu tugasnya di classroom. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.